Kemudian toilet tidak ada di dalam gedung museum, tapi tempatnya di luar gedung museum dekat parkiran bis. Setelah saja keluar dari dalam, nanti dilanjutkan kunjungannya di luar gedung. Ya, batas pengunjung. Ya, batas pengunjung. Jangan, yang putri ada. Ayo, yang putra di samping kanan kirinya. Ayo. Rombongannya. Ayo. Ayo. Yuk, 1, 2, 3. Bilang ya, yang sebelah bilang angkat tangannya. Katanya. Terus, mau makan? Nanti ya, bilang gitu ya yang sebelah. 1, 2, 3, Nanti 1, 2, 3, Oke, ayo kita masuk ke dalam yuk. Udah, ayo. Bener Dea Dea juga kalau kasih Untuk bicara rombongan? Iya, cinta Enggak apa-apa, masuk-masuk aja nanti benar ya, sekalian aja. Halo, assalamualaikum. Semoga semua sehat dan tetap Ibu semangat asal ya. minum? Ini lanjutan yang tadi ya. Ini Nana sedang Kamu kita bawa, nih bareng disimpan, teman-teman. Ini jangan Nana dikeluarkan, udah ya? di Museum Dirgantara nih. Ini rame banget. Ya udah yuk kita masuk. Kasih. Terima kasih. Saya akan menjelaskan, tapi tidak terlalu detail pesannya, singkat saja, gitu ya. Oke. Jadi nanti dia dapat oleh-oleh selama kunjungan di museum. Jadi museum kita ini, Bapak Ibu sekalian, berada di Yogyakarta ini menempati sebuah gedung peninggalan dari masa penjajahan Belanda. Gedung ini adalah gedung pabrik gulanya Belanda, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kita gunakan sebagai museum yang kita nikmati sampai saat ini. Ini dulu sejarahnya museum kita ini dulu berada di Jakarta, di Jalan Tanah Abang, yang didirikan pada tanggal 4 April tahun 69. Kemudian dipindahkanlah ke Yogyakarta di Akademi Bagian Udara di jalan sana. Kemudian dipindahkan lagi ke tempat yang Bapak Ibu sekalian duduk ini. Ini memanfaatkan gedung bekas peninggalan Belanda sebagai pabrik gula. Kemudian pada masa penjajahan Jepang juga digunakan sebagai gudang logistik oleh tentara Jepang. Nah ya, kemudian di sini Bapak Ibu sekalian akan di ruang utama ini dijelaskan tentang pahlawan-pahlawan yang dimiliki oleh Angkatan Udara. Mungkin Bapak Ibu ada yang sekalian banyak yang belum tahu pahlawan dari Angkatan Udara itu siapa. Yang pertama adalah di depan Bapak Ibu ada patung patung. Ini adalah patungnya. Yang pertama adalah paling kanan adalah Bapak Agustinus Adi Sucipto, yang namanya dijadikan sebagai nama pangkalan udara yang ada di Yogyakarta ini.
Ini dulu Yogyakarta ini nama pangkalan udaranya adalah Pangkalan Udara Manggo. Sejak tahun 74 diganti menjadi Pangkalan Udara Adi Sucipto sampai dengan sekarang. Siapa dia kok sampai namanya dijadikan nama Pangkalan Udara? Beliau ini adalah orang aslinya adalah Salatiga. Beliau ini orang pribumi yang mampu menerbangkan pesawat yang pertama kali. Pesawatnya nanti kita lihat di ruang kedua ini, yaitu pesawat Teranti yang pertama, yaitu pesawat Kureng yang diberi identitas lambang bendera negara kita, yaitu bendera merah putih. Kemudian beliau juga mendirikan sekolah penerbang pertama di sini dan seterusnya. Kemudian pahlawan yang kedua adalah Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Namanya juga dijadikan nama pangkalan udara yang ada di Malang sana. Dulu nama pangkalan udaranya adalah Bugis, menjadi pangkalan udara Abdurrahman Saleh. Siapa dia? Bapak Abdurrahman Saleh ini adalah aslinya adalah dari Jakarta. Asli Jakarta. Beliau yang mendirikan, tadi sudah mengenal dua tokoh, ada Pak Adi Sucipto dan Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Profesor Dr. Abdurrahman Saleh ini adalah perintis RRI, Radio Republik Indonesia, yang saat ini masih mengudara. Semboyannya yang kita kenal adalah sekaligus udara tetap udara. Kemudian beliau merintis ilmu kedokteran sampai saat ini dipelajari. Kemudian mendirikan berbagai sekolah-sekolah yang ada di Madiun maupun di Malang. Nah, ketuanya gugur bersama-sama, semuanya masih muda, 33 tahun sudah gugur. Pada saat kedua tokoh ini ditugaskan negara kita untuk mengambil obat-obatan bantuan dari luar negeri untuk masyarakat Indonesia, pesawatnya ditembak dan jatuh di 5 km dari sini. Kedua tokoh ini dimakamkan di sana. Kemudian yang ketiga adalah Halim Perdana Kusuma. Halim tidak kenal tidak asing ya, nama pangkalan yang ada di Jakarta. Aslinya adalah dari Madura. Aslinya dari Madura. Beliau yang memimpin serangan udara kita yang pertama kali di Makassar karena berada di Semarang, Salatiga dan Ambarawa. Beliau yang menyusun taktik dan strategi melakukan serangan ini. Kemudian pahlawan yang berikutnya adalah Iswah Yudi. Iswah Yudi ini juga namanya dipakai sebagai nama pangkalan udara yang ada di Madiun. Dulu nama pangkalan udaranya adalah Mawas Pami. Ini kalau kita setiap tanggal 10 Oktober, 10 November hari pahlawan itu kita peringkat sebagai hari pahlawan. Di sana terjadi perebutan bendera merah putih biru di Surabaya, bergabung dengan Bung Tomo sana. Ini salah satu hari Surabaya, aslinya dari Surabaya. Ya. Di kedua tokoh ini juga bersama-sama gugurnya 14 Desember tahun 1947. Ini dengan menggunakan pesawat RI 003, pesawatnya terkena badai dan jatuh di Tanjung Batu Malaya, Malaysia. Jenazahnya yang ditemukan hanya Halim Perdana Kusuma, kemudian dimakamkan di Pantai Ubud yang ada di Malaysia. Kemudian tahun 1974 dibongkar dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan diangkat sebagai pahlawan nasional ini. Kemudian Iswah Yudi, jenazahnya sampai sekarang tidak ditemukan. Ya, hanya peninggalan-peninggalan berupa barang-barang bawaannya yang kemudian juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang ada di Jakarta. Ya, kemudian di tengah ada lambangnya TNI Angkatan Udara. Ini sekaligus digunakan sebagai doktrin oleh Angkatan Udara, yaitu suara buana paksa yang artinya adalah sayap tanah air, yang membuat ini juga kurang diduniai prajurit-prajurit kita dari Angkatan Udara, dari satu udara Sanita dan objek udara Gauno itu. Mungkin itu tidak terlalu detail, tampaknya sudah kita berdiri. Ya, kita lanjutkan dengan koreksi-koreksi berikut. Untuk Oktober tahun 1945 dan juga digunakan untuk pengeboman di markas-markas yang berada yaitu di Semarang, Salatiga dan Ambarawa dengan menggunakan bom bakar yang digantung di sayap-sayapnya ini. Kemudian ada yang dipangku, kemudian pada pukul setengah 5 pagi hari dijatuhkan di markas-markasnya Belanda yang ada di 3 kota ini. Nah, kemudian di sebelah kirinya kita lihat ada radio PHB PC2 Auri.
serangan-serangan umum 1 Maret maupun agresi-agresi militer sampai diketahui ke luar negeri itu disiarkan menggunakan radio seperti ini yang berada di pelayan Gunung Kidul. Kemudian oleh Desa nomor 9 di tempat radio itu berada didirikan sebuah monumen seperti ini. Kita lanjutkan, ada pasukan Garuda Mulia. Pasukan Garuda Mulia ini setelah agresi militer Belanda kedua, pangkalan-pangkalan udara negara kita ini hampir seluruhnya hancur lebur. Kemudian TNI kita ini melakukan perang gerilya atau perang secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya adalah menggunakan pesawat senjata-senjata ini. Pasukannya di bawah pimpinan dari Bapak R.E. Wiryadinata yang diberi nama pasukan Panembahan Senopati atau pasukan Garuda Mulia. Maka kita lanjutkan sambil berjalan, adik-adik. Di sini ada Indonesia Airways. Indonesia Airways ini adalah penerbangan niaga yang dimiliki oleh negara kita. Nanti pesawatnya kita lihat di ruang pesawat, ya. Tetapi ini sejarahnya dulu. Jadi Presiden kita Insinyur Soekarno pada bulan Juli ini tahun 47 melakukan keliling wilayah Sumatera membawa miniatur kayu ini untuk melakukan keliling wilayah Sumatera untuk melakukan front Dakota atau dukungan pembelian pesawat terbang. Dari hasil keliling ini mendapatkan dana yang cukup besar dari masyarakat Aceh, digunakanlah untuk membeli pesawat yaitu Dakota C-47 yang nanti kita lihat pesawatnya di sana. Ya, pesawat ini diberi nomor registrasi RI001 dan diberi nama Sulawa. Sulawa ini diambilkan dari nama sebuah gunung yang ada di Aceh sana, yang artinya adalah gunung emas. Karena bantuan-bantuan dari masyarakat Aceh tadi tidak berupa uang, hanya berupa emas-emasan batangan. Ya, itu digunakan untuk membeli pesawat ini. Ya, ini karena Presiden kita mengetahui bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau Jawa dengan pulau-pulau di luar pulau Jawa ini perlu adanya sarana pesawat terbang. Kemudian melakukan digunakan di Indonesia 1 tahun, Indonesia terjadi agresi militer Belanda kedua. Ini pesawat ini melakukan perbaikan pesawat di Kaputa India sana. Kemudian terputus hubungan dengan pemerintah Indonesia. Kemudian Bapak Wiwito Supomo berkoordinasi dengan Meriswas Bunda dilakukan penerbangan niaga yang diberi nama Indonesia Airways ini. Yang saat ini dilanjutkan menjadi Garuda Indonesia. Ya, ini hasil keuntungan ini digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan, menyekolahkan penerbang-penerbang sampai ke luar negeri. Pejabat-pejabat kita kalau kunjungan ke luar negeri dibiayai dari keuntungan ini. Selain itu juga bisa membeli dua pesawat R107 dan R109. Salah satunya R109 dihibahkan di pemerintah Burma. Ya. Kita lanjutkan ke ruang seragam dan ruang pengawalan. Di ruang seragam ruang pengawalan, pesawat seragam-seragam yang digunakan oleh TNI kita. Kalian adik-adik sekalian kalau menjadi prajurit TNI Angkatan Udara nanti akan menggunakan perlengkapan yang kita jajan di lemari-lemari itu. Kemudian yang di tengah ini adalah benda-benda peninggalan dari pahlawan tadi. Tadi ada 4 pahlawan. Ini adalah lemari atau perlengkapan yang digunakan oleh Bapak Agustinus Hadicipto. Ini lemarinya yang digunakan, perlengkapan yang digunakan oleh Profesor Dr. Abdurrahman Saleh dan seterusnya. Kemudian ini pasukan tempur darat yang dimiliki oleh negara kita. Ini dulu namanya adalah pasukan pertahanan pangkalan, kemudian ditingkatkan organisasinya menjadi PSU dan seterusnya. Seperti nama TNI kita diawali dulu dari BKR. Dulu Angkatan Darat, Laut, Udara itu jadi satu di bawah naungan BKR. Pada tanggal 23 Agustus tahun 45 itu dibentuklah Badan Keamanan Rakyat itu. Kemudian ditingkatkan organisasinya menjadi TKR sampai 5 Oktober menjadi TRI. Kemudian masing-masing angkatan diberi lahirnya sendiri-sendiri. Kita Angkatan Udara 9 April tahun 46. Ya, ini. Kemudian seragamnya adalah seperti ini. Ini
Ini seragam yang digunakan untuk peterjun, kemudian ada yang menjadi seorang pilot atau penerbang menggunakan seragam seperti ini. Kita lanjutkan. Silakan adik-adik yang dari Banyumas dan Purbalingga. Ruang yang berikutnya adalah ruang utama. Bapak Ibu sekalian akan melihat berbagai kota-kota di jajaran TNI Angkatan Udara. Di antaranya ada Kodiklat AU. Kodiklat AU ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang merubah dari masyarakat sipil ke militer. Bisa melalui Garuda Utama, Bintara, ataupun Perwira. Kemudian di sana ada senjata-senjata yang digunakan oleh pasukan tempur Angkatan Udara. Ada berbagai jenis senjata, alat panjang, alat pendek, dan juga alat komunikasinya. Di sini dipamerkan benda-benda peninggalan dari pemimpin Angkatan Udara. Yang pertama adalah Bapak Komodor Udara Suryadi Suryadharma. Pemimpinannya selama beliau memimpin menggunakan perlengkapan ini sebagai peninggalannya. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Umar Dhani, kemudian ada Sri Murdana Herlambang, dan seterusnya. Kita masuk ke ruang pesawat ya. Kita langsung masuk ke ruang pesawat. Silahkan ke sini. Jejeri kai pak tentara keren banget. Dari Purbalingga dan Banyumas tadi, silahkan. Wah, ini pesawatnya. Adik-adik bisa melihat berbagai jenis pesawat terbang dari berbagai negara yang pernah dimiliki oleh negara kita. Silahkan kalian boleh foto-foto, boleh naik dan sebagainya. Yang naik hanya pesawat yang pintunya dibuka, ada tangganya. Ini diantaranya ada pesawat P-51 Mustang atau pesawat cocor merah atau pesawat buru sergap. Ya, pesawat buru sergap. Ini. Kemudian ada di sebelahnya bekas peninggalan Perang Dunia Kedua, ada Mitsubishi Zero Z di sana. Kemudian ada yang digantung ada pesawat Glider. Pesawat Glider buatan negara kita yang pertama kali oleh Bapak Nurtanio, yang digunakan untuk melatih calon-calon penerbang sebelum menggunakan pesawat yang sebenarnya. Di bawahnya ada pesawat Viper Cup digunakan untuk melakukan pengintaian. Kuning di sebelahnya ada pesawat Gelatik yang diberi nama Dewi Sri digunakan untuk pertanian. Kemudian di sebelahnya ada pesawat latih, ada Harvard, ada Valiant yang selain digunakan sebagai pesawat latih juga digunakan sebagai pesawat tempur yang dilengkapi dengan persenjataan. Kemudian ada pesawat B-25 Mixel, ada jenis pesawat pengebom seperti ini. Kemudian ada pesawat Dakota C-47 yang sejarahnya tadi itu, yang diberi nomor registrasi RI-001 dan diberi nama Sulawah tadi. Adalah pesawat yang besar ini, jenis pesawat penumpang buatan dari Amerika Serikat. Nanti silakan boleh naik di sana. Kemudian ada pesawat BLRX. Ini adalah buatan karya bangsa kita yang pertama kali. Jadi tahun 48 negara kita ini sudah mampu membuat pesawat sendiri walaupun masih sangat sederhana. Yaitu pesawat ini. Ini dibuat di Pawaspati pada tahun 48 dengan menggunakan mesin mobil PW. Dan satunya menggunakan mesin sepeda motor Harley Davidson. Nanti kita lihat di ruang yang terakhir di sana, pamerkan di sana. Kemudian ada itu kalau mau helikopter kepresidenan kita yang pertama. Helikopternya Pak Karno yang pertama tahun 50 adalah ini. Helikopter pemberian John F. Kennedy dari Amerika Serikat diperuntukkan untuk presiden kita Insinyur Soekarno. Dulu digunakan di Istana Bogor dan disimpan di Skadron Udara 6 di Lanut Atang Sanjaya Bogor yang saat ini namanya. Kita lanjutkan. Kamu mau naik enggak? Pesawat Vampire adalah jenis pesawat jet pertama kali yang datang di negara kita. Kemudian ada pesawat yang lain B-26 Invander di depannya yang ada giginya. Silakan kalau mau lihat, mau naik pesawat Dakota. Pesawat Dakota hasil sumbangan dari masyarakat Aceh, ya, dari masyarakat Aceh yang digunakan untuk mengangkut
Mau naik nggak? personel maupun barang. Kenapa sih takut? Operasi-operasi Sama baik bapak? itu penerjunan dan sebagainya. Ya udah. Lanjutkan lagi perjalanannya. Sini. Ya, gantian teman-teman ya. Melihat ada 2 buah radar. Radar buatan dari, namanya radar NISA buatan dari Polandia yang digunakan oleh negara kita pada tahun 60. Radar ini fungsinya adalah untuk mendeteksi wilayah negara kita, ya. Pesawat-pesawat musuh atau pesawat-pesawat asing yang masuk wilayah negara kita ini bisa terlihat, bisa dideteksi dengan menggunakan radar seperti ini. Radar ini dulu dimiliki negara kita karena cukup terbatas, jadi sifat radar ini adalah mobil atau bergerak, berpindah-pindah sesuai kebutuhan yang kita inginkan, yang mana yang akan dipantau, yang ditarik dengan menggunakan kendaraan yang ada di belakangnya itu sekaligus digunakan sebagai layar monitor. Selain itu juga melihat senjata-senjata berat, ya. Di antaranya adalah peluncur roket, ada meriam, ada 12,7 dan triple gun. Ini digunakan untuk operasi Trikora untuk perebutan Irian Jaya. Kemudian kita lihat ada helikopter Sikorsky, heli kepresidenan kita yang kedua tahun 52 diganti menjadi helikopter yang cukup besar yang dari Amerika Serikat juga, yang diberi nama helikopter Sikorsky. Kemudian di samping kiri sana kita melihat ada pesawat Starman. Starman ini adalah pesawat dari Amerika Serikat yang digunakan untuk sekolah penerbang kita yang sekolah di India maupun di Amerika menggunakan pesawat itu sebagai latihannya. Kemudian ada helikopter Mi-4 yang digunakan untuk operasi Trikora, digunakan sebagai helikopter serbaguna untuk mengangkut barang, juga personil. Kemudian ada pesawat-pesawat tempur MiG dari Uni Soviet, ada MiG-15 sampai MiG-21. Kemudian ada pesawat Dolphin buatan dari Czechoslovakia. Kemudian yang ini ada pesawat Sabre buatan dari Australia. Kemudian ada pesawat P-33. Di ujung sana ada pesawat kepresidenan kita, pesawat Jetstar atau pesawat Pancasila yang digunakan presiden kita kalau kunjungan ke luar negeri. Kemudian ada pesawat tempur buatan pertama negara kita, buatan ini ada NU-200 Sikumbang, buatan dari Bapak Nurtanio. Sikumbang. Kemudian ada bangkai pesawat Dakota PTCLA. Hati-hati tajam ya, hati-hati tajam itu. Pesawat ini adalah pesawat Dakota PTCLA, adalah pesawat sipil. Pesawat sipil tidak bersenjata, bukan pesawat militer, milik dari pemerintah India yang disewa oleh negara kita untuk mengangkut obat-obatan. Bantuan obat-obatan dari Palang Merah Internasional untuk masyarakat Indonesia. Pada waktu mau mendarat, pesawat tersebut ditembak oleh 2 buah pesawat tempur Belanda tahun 47, tanggal 29 Juli tahun 47 pukul 05 sore hari. Negara kita berduka, perintis-perintis kemerdekaan atau pejuang-pejuang kita dari kemerdekaan gugur dalam peristiwa itu. Nah, kemudian ada di sana ada pesawat Gunteng, ada pesawat kepresidenan, kemudian ada ruang hampa udara. Yang dari Purbalingga mana? Purbalingga tadi ada 2. Foto itu pada Mekah langsung yang jatuh itu ke sana. Menggambarkan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa. Di antaranya di sini yang pertama adalah tentang pembentukan Angkatan Udara Republik Indonesia, ya, atau AURI dulu. Ya. Ini ditunjuk pemimpinnya yang pertama ini adalah Bapak Komandan Udara Raden Mas Suryadi Suryadharma, dan wakilnya adalah dari Keraton Yogyakarta Bapak Sukarnain Martobisuma. Ini ditugaskan untuk membangun angkatan udara. Tugas yang cukup berat
dibebankan kepada kedua tokoh ini karena kita tidak memiliki modal apa-apa. Hanya pesawat-pesawat rongsokan itulah yang dijadikan sebagai modal dasar untuk mendirikan angkatan udara kita ini. Kedua tokoh ini menyimpulkan bahwa membangun angkatan udara itu tidak cukup hanya membangun angkatan udara yang kuat saja, tapi perlu adanya penerbangan sipil dan industri penerbangan. Penerbangan sipil seperti kita nikmati sampai saat ini dan juga industri penerbangan namanya saat ini adalah PT Dirgantara Indonesia itu. Kemudian ada perebutan Pangkalan Udara Maguwo yang dilukiskan di sini adalah museum kita ini, Bapak Ibu sekalian, yang dulu digunakan Belanda sebagai pabrik gula. Belanda untuk menghancurkan atau ingin menduduki Pangkalan Udara Maguwo ini sangat susah sekali. Terbukti dengan agresi militer Belanda ke-1 mengalami kegagalan, kemudian baru berhasil pada agresi militer Belanda ke-2 18 Desember tahun 48. Nah, ini hampir seluruh kekuasaan negara kita ini jatuh ke tangan Belanda, termasuk pangkalan-pangkalan udara. Kemudian kita melakukan perang gerilya. Kemudian ada diorama yang menjelaskan tentang penerbangan pesawat merah putih yang dilakukan oleh Bapak Agustinus Adi Cipto, salah satu putra bangsa Indonesia, dan pesawatnya diberi lambang identitas negara kita yaitu bendera merah putih, diterbangkan di Yogyakarta selama 15 menit ini untuk mengobarkan semangat perjuangan terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian diorama tentang pembentukan pangkalan udara yang ada di wilayah Sumatera, antaranya di Bukit Tinggi. Kemudian ada berbagai kamera, ini adalah kamera objek digunakan untuk pemotretan udara, untuk memotret wilayah negara kita di udara. Selanjutnya ada diorama tentang operasi penerjunan pasukan payung yang pertama yaitu di Kalimantan, terutama ini Kalimantan Tengah. Sebelum diterjunkan di sana, latihan terjun payung itu dilakukan di Yogyakarta sini dengan memanfaatkan payung-payung yang sudah tua peninggalan dari Jepang digunakan untuk latihan terjun payung. Kemudian hasil latihan ini digunakan untuk membantu karyawan-karyawan yang ada di Kalimantan dan membentuk stasiun-stasiun radio yang ada di Kalimantan yang menghubungkan antara Jawa dan Kalimantan. Ini pengeboman diorama pengeboman Semarang Salatiga dan Ambarawa yang sudah kita jelaskan. Kemudian ada penembakan pesawat Dakosta PTCLA yang kita lihat sebagai bukti sejarahnya adalah tinggal ekornya tadi yang menewaskan atau gugur pahlawan-pahlawan kita. Ada Bapak Agustinus Adi Cipto, Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, dan juru radionya adalah Bapak Adi Sumarno. Kita lanjutkan, ada sekolah penerjun yang pertama yang didirikan oleh Bapak Agustinus Adi Cipto tanggal 15 November tahun 47, kemudian angkatan kedua di India, angkatan ketiga di Karowa yang ada di Amerika Serikat. Ini diorama tentang industri penerbangan kita yang pertama, ya, yang berada di Pati Madiun pada tahun 48, yang berhasil membuat pesawat dengan menggunakan mesin sepeda motor Harley Davidson dan juga menggunakan mobil PW yang kita lihat tadi di ruang pesawat. Ini diorama yang menjelaskan tentang operasi pasukan Garuda Mulia, ya, melakukan penghadangan terhadap kendaraan-kendaraan Belanda di Kecamatan Sumatoro Karanganyar yang pasukannya dikenal dengan pasukan Panembahan Senopati. Kemudian pada tahun 50 Belanda menyerahkan seluruh aset-aset yang dimiliki Belanda kepada Angkatan Perang Republik Indonesia yang ditandai dengan penurunan bendera merah putih biru dan menaikkan bendera merah putih di Jakarta. Ini radio PHP PT2 Auri yang ada di Payen Gunung Kidul, yang radionya Bapak Ibu lihat di ruang kronologi tadi. Ini disimpan di rumah seorang petani Bapak Prawira Utomo yang ada di Payen Gunung Kidul, yang menyiarkan tentang agresi-agresi militer maupun serangan umum 1 Maret sampai ke Betawi di luar negeri. Antenanya dipasang di 2 buah pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Kalau malam hari dipasang, siang hari diturunkan, radionya disimpan di dapur, ditutup dengan kayu bakar dan diikut dengan tanah. Pagi malam hari disimpan kembali. Kemudian ada operasi Trikora pada tahun 62 untuk merebut Irian Jaya masuk ke wilayah negara kedaulatan Republik Indonesia. Selanjutnya ruang
SKSD atau Sistem Komunikasi Satelit Domestik. Adik-adik sekalian, dikenalkan satelit yang pernah dimiliki oleh negara kita, yaitu satelit Palapa yang diberi nama Palapa, ya, diambilkan dari sumpah dari Patih Gajah Mada yang oleh Presiden kita Bapak Soeharto pada tahun 76 diberi nama satelit Palapa. Satelit pengendalinya berada di Cibinong, Jawa Barat, tipe-tipe satelit di diorama sana. Kemudian ini kegunaan dari satelit Palapa dan untuk pertahanan juga untuk memantau hasil-hasil pembangunan nasional kita. Silakan masuk ke ruang Minang Dirgantara. Ruang Minang Dirgantara ini dipamerkan jenis pesawat olahraga. Di antaranya ada pesawat Starlink buatan dari karya bangsa kita sendiri, teman-teman yang pribadi, yang digunakan sebagai pesawat olahraga. Selain ini dikenalkan ada lambang sekadar udara yang di atas ini. Di bawahnya ini ada foto-foto pesawat-pesawat pendukung di masing-masing sekadar udara. Kemudian di sana ada berbagai jenis bom yang buatan karya bangsa kita dari lembaga penelitian dan pengembangan angkatan udara yang membuat bom-bom yang diperuntukkan untuk pesawat-pesawat tempur kita baik dari blok barat maupun blok timur bersenjatai dengan menggunakan milik dari karya kita sendiri. Kemudian ada pesawat BLRI buatan dari Bapak Biniko dan Bapak Sertandio yang pada tahun 48 dengan menggunakan mesin sepeda motor. Juga melihat berbagai buku-buku terkait dari angkatan udara yang berhasil memecahkan rekor muri, berhasil membuat 100 judul buku. Mungkin itu Bapak Ibu dari rombongan yang dari Purbalingga maupun dari Banyumas. Mudah-mudahan bermanfaat kunjungannya. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Nah, sini nah. Nah. Mau museum, silakan adik-adik boleh bermain atau makan dan minum di halaman museum. Tetapi Nah, ini karena Nana udah selesai jalan-jalannya sama lihat pesawatnya, Nana mau ke ini, mau Nana lanjut ke Taman Pintar. Ini lagi pada itu istirahat dulu tuh, pada duduk-duduk. Ya udah, bersambung nanti ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya udah, dadah, bye bye. Assalamualaikum.